COVID-19 ini menyisakan banyak hikmah dan pelajaran bagi kita, baik dari segi pola hidup sehat sampai dengan membangun rasa kepekaan dan kepedulian sosial antar sesama. Berkurban menjadi momentum terbaik untuk sebaik-baik pengabdian kepadanya, sekaligus untuk membantu saudara-saudara kita. Mari sahabat, berkurban bersama Ashifa Peduli. Bentangkan luasnya manfaat kurban Anda agar dirasakan sampai ke pelosok Nusantara. Adapun yang akan kita kaji adalah kitab Fathul Qorib Al-Mujib, ya. Ada satu pasal dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, yaitu Fi Ahkamil Udhiyah. Fathul Qorib Al-Mujib ini saya bawa kitab aslinya, kitab kuning, ya. Di pesantren suka dikaji, yang pesantren basis NU biasanya pernah mengkaji kitab Fathul Qorib, ya. Kitab kuning, ya. Kemudian satu pasal saja, ya, atau satu bab saja, yaitu tentang berkurban. Faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal ini menjelaskan tentang udhiyah, ya. Bidhammil hamzati, ya, domahnya hamzanya didomahkan, jadi u bacanya. Fil ashhuri, ya. Kebanyakan orang membacanya udhiyah. Ada yang membacanya adhiyah, tapi yang masyhur adalah udhiyah. Wahia ismun lima yuzbahu minan na'am, yaitu nama untuk penyembelihan hewan. Jadi kalau untuk menyembelih hewan disebut dengan udhiyah. Hewannya hewan yang halal, itu namanya udhiyah. Na'am itu adalah hewan yang halal. Kalau penyembelihan hewan yang tidak halal itu bukan udhiyah, tapi zabah. Itu penyembelihan secara umum. Misalkan nyembelih anjing, nyembelih babi, itu az-zabahu. Nah, khusus untuk penyembelihan kurban namanya udhiyah. Itu untuk hewan. Kalau manusia namanya al-qatlu, membunuh. Nah, kalau al-qatlunya itu hukuman bagi pembunuh disebut al-qisas. Jadi banyak sekali istilah dalam Islam, ya, dalam bidang fikih banyak istilah-istilah untuk menghilangkan nyawa bagi manusia, apa saja istilahnya, bagi hewan apa saja istilahnya. Yauma'idin nahri, yaitu dilaksanakan pada hari nahar. Nahar itu hari tanggal 10 Zulhijjah, ya. Wa ayyamut tasyriki, kemudian hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini 11, 12, 13. Jadi udhiyah itu dilaksanakannya 4 hari, ya, yaitu 10, 11, 12, 13, 4 hari. Selain itu maka tidak sah, tidak boleh, ya. Jadi di kalimat pertama ini menjelaskan tentang kapan penyembelihan kurban itu dilaksanakan, waktunya, ya, tanggalnya yaitu 10, 11, 12, 13. Taqarruban ilallahi ta'ala, dengan maksud taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari kata taqarrub ini muncul kata kurban. Kurban itu masdar, ya. Masdar dari qaruba yaqrubu, kurban, artinya mendekatkan diri pada Allah. Kalau taqarruban, taqarruba ya taqarrubu, taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, wal udhiyatu, kita lanjut ke yang itu, yang merah, ya. Yang merah itu teks Abu Syuja. Abu Syuja itu dia penulis matan Al-Ghayah wa Taqrib, ya. Abu Syuja ini orang Asfahani, orang Persia. Kalau Fathul Qorib Al-Mujibnya itu syarah dari matan Al-Ghayah wa Taqrib, ya. Pengarangnya adalah Syekh. Kalau Fathul Qoribnya itu karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, orang Gaza, Palestina. Jadi yang kita bahas ini adalah syarah. Nah, yang merah itu adalah matan, karya orang Persia. Persia dulu di zaman Abbasiyah itu pusat peradaban Islam, bukan Syiah, ya. Persia sempat menjadi mercusuar peradaban, bukan peradaban Syiah, tapi peradaban Sunni.
Kita lanjutkan. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah ini, penyembelihan hewan kurban ini di 4 hari tadi, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah itu sesuatu yang bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Nah, jadi jangan mendefinisikannya kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, ini definisi jadul. Nah, sebetulnya definisi ini dikoreksi. Jadi sunnah itu adalah sesuatu yang bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan rugi. Nah, sunnah itu rugi kalau kita meninggalkannya. Jadi ini sesuatu yang baik ya, yang ditekankan, muakkadah itu ditekankan, artinya hampir diwajibkan statusnya itu. Alal kifayati, nah ini mendekati hukum fardu kifayah. Nah, jadi kurban itu hukumnya itu sunnah muakkadah, dan bagi satu orang keluarga itu hukumnya fardu kifayah. Berkurban itu adalah ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Jadi kurban itu ibadah tahunan. Bagi keluarga yang mampu itu wajib mengeluarkan hewan kurbannya sebagaimana kewajiban zakat mal. Jadi zakat mal itu dia wajib dikeluarkan dan gugur dosa satu keluarga. Contoh, di satu keluarga ada ayah, ibu, dan anak-anaknya. Ketika si kepala keluarga tidak mengeluarkan zakat mal, maka dosa satu keluarga. Begitupun dengan kurban, jika keluarga ini mampu, ya, manis tato'a, mampu, kemudian tidak mengeluarkan hewan kurban, ya, maka satu keluarga itu dosa. Nah, maka dengan dikeluarkannya hewan kurban bagi yang mampu, catatannya, ya, maka itu tidak mengapa. Ibnu Taimiyah mengatakan hukum kurban ini adalah wajib, mengacu kepada dalil fasolli, maka sholatlah. Sholat di sana kan fi'il amar. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya amar, perintah itu wajib. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Maka itu fi'il amar, sigotnya wanhar itu fi'il amar. Jadi wajib menurut Ibnu Taimiyah. Tapi ini hanya satu pandangan saja. Sedangkan pandangan Abu Bakar dan Umar itu sunnah muakkadah. Bahkan Umar dan Abu Bakar ketika melihat para sahabat setiap tahun berkurban, maka Abu Bakar dan Umar sepakat, kita jangan kurban di tahun ini, supaya menunjukkan kepada para sahabat dan tabi'in bahwa kurban itu bukan sesuatu yang wajib, ya. Sampai-sampai Abu Bakar dan Umar yang biasanya kurban, tiba-tiba dia pada suatu tahun, ya, pada suatu kesempatan tidak berkurban, khawatir dianggap wajib. Lihat Abu Bakar saja khalifah berkurban terus tiap tahun, khawatir dianggap wajib, maka suatu kali tidak mengeluarkan hewan kurbannya, ya, bersama Umar bin Al-Khattab. Kemudian faiza atabiha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Kalau salah satu anggota keluarga mengeluarkan kurbannya, maka kafa'an jami'ihim, cukup untuk semuanya. Nah, nanti maka Nabi Muhammad itu ketika berkurban itu Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti wa min ummati. Nah, jadi kurban domba itu bukan satu di rereongan kulobaan, ya, satu rumah rereongan patungan, kemudian atas nama keluarga, nggak bisa. Tetap harus atas nama satu orang, akan tetapi pada niatnya untuk anggota keluarga dan khusus untuk Rasul, dia mengorbankan untuk umatnya, bagi umat yang belum pernah berkurban. Jadi kalau kita tidak pernah berkurban karena tidak mampu seumur hidup, maka sudah diwakili oleh Nabi yang dulu, ya. Kita kan umatnya. Nah, jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, dia meniatkan kurbannya untuk umatnya juga. Itu artinya kita seandainya tidak pernah mampu, menjadi fakir miskin seumur hidup, ya, nauzubillah, ya. Nah, maka diwakilkan oleh kurbannya Nabi. Kemudian wala tajibul udhiyatu illa bin nazar. Nah, kemudian udhiyah menjadi wajib apabila ada nazar. Contoh, saya kalau lulus
USBN ya, USBN apa? Kalau saya lulus UNBK atau apa ya sekarang itu UTBK ya. Kalau saya lulus UTBK misalkan dengan nilai misalkan 90, maka saya akan berkurban tahun ini. Nah, maka hukum berkurban itu wajib jika nazarnya terpenuhi ya. Jadi menjadi wajib apabila ada nazar gitu. Nah, sebelum ke teks yang merah wa yujzi'u fihal jaza ya, di dalam syarahnya ada idza ra'aitum hilala dzilhijjati wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jika muncul bulan Zulhijjah, artinya masuk bulan Zulhijjah ya, wa arada ahadukum, dan seseorang bermaksud untuk berudhiyah, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, jangan potong rambut dan kuku dari tanggal 1 Zulhijjah. Tapi pelarangan ini sifatnya anjuran, tidak sampai wajib. Seandainya saya mau berkurban, kemudian pas tanggal 1 saya potong kuku, maka tidak mengapa. Misalkan kukunya sudah terlampau panjang, banyak kotorannya, habis dari sawah, habis macul misalkan, habis ngerambet misalkan. Nah, itu tidak mengapa untuk dipotong. Atau misalkan rambutnya gondrong, gimbal, kebetulan saat itu sedang gimbal, kemudian orang memandangnya tidak nyaman, maka dipotong saja di 10 hari itu ya, tidak mengapa. Jadi sifatnya tidak wajib ya. Jangan memotong rambut dan kuku, jadi wajib. Jadi takut, udah panjang, dilarang nih. Nah, kalau mengganggu ya, justru kan Rasul menyuruh kita itu untuk membersihkan kuku ya, dari kotoran-kotoran. Jadi sifatnya tidak wajib untuk tidak memotong rambut dan kuku. Kemudian ini ada syarah lagi ya. Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini hukum ya. Hukum yang mengatakan wajib menurut mazhab Imam Malik. Barang siapa yang punya keluasan harta, materi, falam yudhi, tidak mengeluarkan udhiyah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Nah, ini artinya penekanan atau sindiran bagi orang-orang yang mampu tapi tidak mengeluarkan udhiyah. Artinya kesimpulan dari ini semua adalah hukum mengeluarkan udhiyah adalah wajib bagi orang yang mampu dan sunnah muakkadah bagi orang yang kondisi finansialnya ya sederhana lah ya, bisa dikatakan miskin, mencukupi makan gitu ya, transportasi kebutuhan sehari-hari, tapi tidak bisa kebeli mobil sekaligus misalkan ya, yang coupling aja nyicil gitu ya, nggak bisa langsung beli jeleg langsung 1 hektar misalkan ya. Nah, ini disebut miskin ya. Nah, sunnah muakkadah dengan cara mencicil ya, menabung, itu sunnah muakkadah. Meskipun gajinya pas-pasan, tapi karena ada keinginan untuk udhiyah, maka mendapatkan pahala sunnah muakkadah ya. Tidak wajib, tapi kalau yang mampu banget itu wajib. Dengan dalil ya, wa man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Itu dalilnya, rawahu Ahmad. Lanjut ke teks merah, wa yujzi'u fihal jaza ya. Wa yujzi'u fiha al jaza. Nah, ini subtema tersendiri. Tadi sudah tema waktu ya, dan hukum wajib dan sunnahnya. Sekarang ini subtema yang lainnya, wa yujzi'u fihal jaza'u minadh-dhani. Dan wa yujzi'u itu dan dicukupkan jaza ya. Cukup ya dengan jaza minadh-dhani. Cukup domba, dhani itu domba, dhanun, yang jaza. Jaza itu sudah musinnah. Jaza itu sudah tepung tahun, cek bahasa Sunda nama. Jadi sudah masuk 1 tahun, namanya jaza ya. Ciri dari jaza ini adalah giginya sudah patah, sudah berganti. Nah, itu disebut dengan jaza ya. Atau musinnah, mencukupi usia 1 tahun, sudah masuk 1 tahun. Wahwa malahu sanatun wa ta'ana fis saniyah, yaitu domba yang usianya 1 tahun menuju 2 tahun.
1 tahun 1 bulan itu udah manjing, cukup untuk dikurbankan. Kalau kurang dari 1 tahun untuk domba, nanti ini hukumnya boleh dengan syarat. Ya. Jadi yang diutamakan adalah domba yang musinnah, yang jaza, yang sudah lewat 1 tahun atau giginya sudah punglak, sudah berganti. Kalau tidak ada banget, baru boleh yang di bawah jaza. Ya, 6 bulan sampai 1 bulan itu boleh. 5 bulan nggak boleh. Ya, ini nggak ada yang 1 tahun ke atas, adanya 5 bulan nggak boleh. Tapi kalau yang 1 tahun nggak ada, kemudian adanya yang 8 bulan, nah itu silahkan ya dikurbankan. Wasaniyu minal ma'zi, dan hewan kambing. Nah, untuk kambing, wahwa malahu sanatani wa ta'ana fis salisah. Khusus untuk kambing, embe, itu usia penyembelihannya dia masuk 2 tahun ke 3 tahun. Jadi 2 tahun sampai 3 tahun itulah usia kambing atau embe yang jenggotan. Ya. Nah, kalau domba kan tidak jenggotan. Nah, saya pernah eksperimen di Mesir. Ya. Ada domba sama embe. Nah, si embe ditanya, kamu siapa? Jawabannya embe. Pas domba ditanya, kamu siapa? Embe juga jawabannya. Ya. Enggak, domba, enggak. Ya, ternyata jawabannya sama-sama embe ya. Nah, padahal beda ya, tidak lucu sih ya. Nah, baik, jadi untuk domba ya kita sudah tahu ya domba seperti apa fisiknya, kambing sudah tahu seperti apa, kita bisa membedakan ya, sudah bisa membayangkan, sudah pernah melihatnya dan merabanya gitu ya. Domba seperti apa, kambing seperti apa. Domba 1 tahun ke 2 tahun, kemudian kambing 2 tahun ke 3 tahun. Wasaniyu minal ibil, kemudian hewan yang bernama ibil. Ibil itu unta secara umum. Unta betina disebut naqah, ya. Unta liar ya, yang suka apa? Yang berbulu itu disebut ba'ir ya. Jadi banyak sekali istilah-istilah unta ya, seperti domba, beri-beri, apalagi? Gibas. Apalagi? Di Mesir kharuf ya. Banyak sekali nama-nama domba itu ya. Begitupun unta ya, banyak sekali nama-namanya. Jadi unta malahu khamsus sinin wa ta'ana fis sadisah. Unta itu 5 sampai 6 tahun. Nah, itu baru boleh dikurbankan. Kalau ada unta usianya 3 tahun itu nggak boleh dikurbankan. Wasaniyu minal baqor, dan sapi malahu sanatani wa ta'ana fis salisah. Untuk sapi sama dengan kambing 2 tahun ke 3 ya, masuk ke 3 ya, 2 tahun lebih lah itu untuk usia kurbannya sapi gitu ya. Untuk jenis kelaminnya, gendernya, apakah wajib jantan? Tidak ya, tidak wajib jantan. Betina pun boleh ya. Masalahnya betina itu dagingnya sedikit, bobotnya juga ringan. Kemudian kalau betina itu sayang kalau dikurbankan, lebih baik untuk pembibitan gitu ya. Jadi boleh-boleh saja dengan jenis betina, tapi kebanyakan kita ya mempertimbangkannya lebih baik jantan ya, karena bobotnya bagus. Kemudian waktu jzi'u al badanatu an sab'atin. Mana badanah? Ada? Ah, itu ya. Badanah itu nama lain dari unta juga. Nah, ya, jadi ada ibil, ada naqah, ada ba'ir, ada badanah, ada 4 tuh, sudah ada 4. Badanah itu unta yang gemuk ya, unta pedaging disebut badanah, dari badan ya, gempal gitu. Unta pedaging. Kalau ayam kan ayam broiler ya, ayam pedaging. Nah, ini unta pedaging, unta broiler berarti ya. An sab'atin, 7 orang ishtaraku fit tadhiyati biha, yang berkorporasi ya, beristirok atau bekerja sama atau rereongan ya. 7 orang ini rereongan untuk 1 badanah atau 1 unta gitu ya. Wa tujzi'u al-baqaratu an sab'atin. Sapi juga sama 7 orang, kazalik begitu pula. Wa tujzi'u asyatu an syakhsin wahidin. Nah, sedangkan domba itu untuk 1 orang ya. Domba untuk 1 orang. Ini sebetulnya kita udah paham semua ya. Cuman kita karena mengkaji jadi harus runut ya dari awal. Wahia afdalu min musyarakatihi fi ba'irin.
udhiyah dengan domba itu ternyata lebih afdol ketimbang kita patungan ba'ir, ya. Wa afdalu anwa'il udhiyati. Nah, ada hewan apa yang lebih afdol utama untuk diudhiyahkan, yaitu ibilun, summa baqarun, summa gonamun. Urutannya unta, sapi, domba atau kambing. Gonam itu domba atau kambing gitu ya. Disebut gonam. Nah, jadi yang utama itu adalah unta. Di Indonesia masalahnya tidak ada unta. Ada unta di Ragunan, di kebun binatang ya. Tidak mungkin untuk disembelih karena itu bukan hewan asli Indonesia ya. Hewan endemik gitu, apa namanya? Ya, gitu ya. Apa? Hewan apa namanya? Yang dari luar negeri itu. Nah, pokoknya bukan asli kita ya. Kemudian bakor. Nah, bakor di kita banyak ya. Sekarang sedang ngetren sapi Bali gitu ya. Kemudian gonam, kambing atau domba. Atau ya di sarannya itu sesuatu yang menyerupai sapi, unta dan domba ya, seperti kerbau. Itu boleh ya. Atau sapi Afrika yang tanduknya panjang-panjang, itu boleh. Semua jenis sapi-sapian ya, baik sapi liar maupun sapi jinak ya, sapi peternakan itu boleh. Banteng boleh nggak? Boleh. Banteng itu dia sebetulnya kerbau, ya, kerbau hutan, kerbau liar jenis ya. Nah, terus masalahnya harga banteng mahal, ya, lebih mahal daripada jadi banteng itu hewan eksklusif gitu ya, mahal. Jadi daripada seperti kuda ya, kuda itu halal ya, tapi tidak boleh dikurbankan. Khusus untuk kuda itu tidak boleh dikurbankan. Kalau kerbau, banteng itu boleh ya. Masalahnya dagingnya mahal ya. Kalau kerbau itu kan banteng itu mahal. Jerapah nggak bisa ya. Nah, nggak bisa. Kelinci nggak bisa. Ayam nggak bisa ya. Nah, pokoknya sebangsa domba ya. Kemudian unta dan sapi ya. Bison bisa ya. Disarannya apa ini? Pokoknya bisa ya. Bison itu bisa. Masalahnya bison itu binatang yang dilindungi ya, tidak boleh diburu, tidak boleh dibunuh sembarangan ya. Nah, apalagi dan miaranya tuh sulit, diternaknya tuh sulit ya. Yang paling mudah diternak tuh ya onta sama sapi ya, kerbau juga. Rusa tidak ya, tidak dikategorikan gonam ya, rusa itu. Baik, kita lanjut ya. Ada domba gurun ya, domba gunung itu. Nah, itu boleh ya, yang tanduknya besar-besar domba, tapi masalahnya itu sulit untuk dijinakan dan sulit untuk diperkembangbiakan ya. Ada? Oke, kita lanjut ya. Wa arbaun, ada wa arbaun. Nah, wa arbaun ada 4, wa fi ba'din nuskhi ya, arbaatun. Ada 4 la tujzi'u fi dhuhaya, tidak mencukupi untuk dikurbankan. Ada 4 hewan, kategori hewan yang tidak boleh dikurbankan. Ahaduha al-aura al-bayyin. Yang pertama adalah hewan yang picek. Ya, al-aura itu picak, ya, picek matanya nggak ada satu. Ya. Al-bayyin itu pun jelas pecaknya, sebelum disembelih kelihatan pecaknya banget gitu ya. Nah, kalau pecaknya itu nggak nampak, misalkan katarak, dombanya katarak ya. Kan matanya kelihatan bola matanya, padahal dia katarak, itu tidak bayin, itu tidak mengapa. Nah, kalau yang bayin itu tidak boleh ya. Az-zahiru auruha, yang nampak piceknya itu. Wa in baqyatil hadaqah fil asah ya. Dengan jelas kebutaannya meskipun bagian hitam dari bola matanya itu masih tersisa ya. Jadi picak tapi hitam itu masih ada. Nah, tapi dia tidak melihat sebetulnya. Dikitu-kitu teh tengaruh. Nah, tengicep. Nah, itu auro itu ya. Itu picak juga meskipun masih ada bulatan hitamnya. Yang penting nampak di luar hitamnya itu kelihatan dia tuh memang picak gitu ya. Yang kedua ya. Wasani al-arja'ul bayyin arjuha. Hewan yang kakinya pincang salah satunya. Tapi dengan bayin, al-bayinu arjuha. Walaupun pincangnya itu ya, walau kana husulul arji laha ingda apa nih?
irja'iha itadhiyatin bisababi iddirabiha. Jadi pincangnya itu terjadi ketika akan disembelih, yaitu ketika dirubuhkan dan dia bergerak dengan sangat kuat. Jadi pincangnya itu tadinya nggak pincang, pas dibawa mau disembelih kepleset, katengkas, tijalike misalkan, kemudian pincang atau potong, maka itu jangan jadi disembelih, nggak boleh ya. Nah, kemudian yang ketiga, wasalisu al-maridatul bayin maradhuha, domba yang sakit muyung ya, al-bayinu maradhuha, yang jelas sakitnya itu demam misalkan ya, dicabak atau dites, oh panas gitu kan. Nah, itu jelas itu. Tapi lamun teu jelas mah enggak apa-apa gitu ya. Wala yadurru yasirun hadzal umur, jika sakit sedikit mah tidak apa-apa ya. Misalkan sakitnya tuh domba sakitnya apa biasanya? Masuk angin, batuk ya, bersin misalkan ya. Cilehan nah misalkan. Itu kalau dikit-dikit gitu mah nggak apa-apa ya. Lanjut aja gitu. Yang keempat, warabi'u al-ajfa'u wa hiya allati zahaba mukhuha ay zahaba dimahuha minal hazali al-hasilu laha. Hewan yang kurus sehingga sumsum tulangnya tuh nggak ada. Jadi si behengnya itu pelebah atasnya ya sampai ke pundaknya tuh kelihatan banget si tulangnya tuh nampak. Nah, ini kurus banget. Nah, ini tidak dianjurkan untuk disembelih, untuk dikurbankan ya. Kemudian wa yujzi'ul khasiyu ay al-maqtu'ul khasyataini. Boleh hewan yang dikebiri. Jadi ada kambing dikebiri. Nah, itu boleh ya, dikebiri sebelumnya. Domba bazir itu boleh untuk dikurbankan ya, domba bazir. Bikang, jalu pun boleh ya. Wal maksurul kornu yang tanduknya pecah atau potong, nah itu nggak boleh. Illam yu'sar fil lahmi, jika tidak mengurangi bobot daging maka tidak apa-apa potong tanduknya. Wah, ini mau potong tanduknya, tapi ini dombanya mulus banget, jag-jag ya, gempal gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa ya, boleh ya. Wa yujzi'u aidan faqidatul qurun. Nah, boleh juga tanduknya hilang ya, hilang satu. Dari awal beli memang sudah nggak ada tanduknya ya. Tapi bukan karena digergaji. Kalau digergaji nggak boleh. Ada orang sengaja menggergaji dulu sebelum dijual misalkan. Tapi ini memang sudah dari lahir atau memang insiden ya, ada kejadian sebelum dibeli jauh-jauh hari sudah potong dan tidak menyakiti si dombanya sehat-sehat aja, itu boleh ya. Wahia al-musammatu bil jalha, ini istilah saja ya, istilah jalha ya. Wala tujzi'u al-maqtu'atu kullal uzun. Nah, yang kalau telinganya potong semua nggak boleh. Kalau potong satu nggak apa-apa ya. Potong satu itu nggak apa-apa, dikurbankan, disembelih. Tapi kalau potong dua-duanya itu nggak apa-apa. Dombanya nggak ada telinganya dari awal, ya nggak apa-apa, itu memang aslinya kayak begitu ya. Domba-domba di peternakan nggak ada telinganya ya. Ada juga kecil-kecil, nah itu nggak apa-apa ya, dipotong aja, disembelih aja. Wala ba'duha walal makhluqatu bila uzunin ya. Kemudian seluruh telinganya atau terlahir tanpa telinga, nggak apa-apa kalau terlahir tanpa telinga, itu boleh ya. Walal maqtu'atu az-zanbu wala ba'duhu, tidak boleh dikurbankan hewan yang ekornya nggak ada, potong atau hilang, baik semuanya maupun setengahnya ya. Itu kalau domba ada ekornya potong atau lepas atau baik setengahnya maupun seluruhnya, itu tidak diperkenankan. Sampai mana? Nah, kemudian masuk ke subtema yang baru, namun di sini ada syarahnya ya, bahwasanya ada
kita kategorisasi ya, cacat itu